Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo ramal AHY tak lama lagi muncul di tingkat nasional ya. Ini sebagai cawapres atau sebagai peramal sih Prabowo ini begitu kan ya. Kan begitu logikanya begitu. Sejak kapan dia bisa meramal begitu kan ya? Kalau dia Pak Prabowo bisa meramal bagaimana kekalahan dua kali menjadi capres di situ begitu kan ya. Seharusnya diramal juga begitu. Ini kan aneh begitu kan ya. Ramalan-ramalan seperti ini ya kata netizen begitu kan. Seolah-olah ya apakah ganti profesi begitu kan ya. Kok sampai segitunya begitulah. Jadi artinya apa? Kita melihat dengan AHY hari ini katanya muncul di tingkat nasional ya ramalan dari Pak Prabowo, saya katakan malah justru begitu kan ya. Di parlemen bisa saja tidak lolos karena ya Partai Demokrat hari ini dibutuhkan tapi tidak diharapkan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena dengan kebingungan dan gerasa gerusu mendukung Prabowo di situ begitu kan ya. Yang awalnya mendukung perubahan, maka kemudian orang-orang akan melihat bahwa ambisius dari AHY itu sudah kelihatan mereka begitu. 9 tahun menjadi oposisi begitu kan ya. Tetapi pada hakikatnya begitu kan ya seolah-olah ya melihat dengan gabungnya kepada Prabowo di situ maka akan menjadi reputasi yang kemudian sangat-sangat turun sekali begitu kepada AHY di situ begitu kan. Ya, maka orang akan melihat sejak kapan si Prabowo bisa meramal seperti itu begitu kan. Ini Prabowo ramal ya AHY bakal jadi pemimpin tingkat nasional katanya begitu ya. Orang netizen mengatakan apa? Meramal dirinya saja gagal mulu, kok malah ngeramal orang lain ya. Mikir dong katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Wah, penghinaan ini sekarang sudah tingkat nasional. AHY itu ketum ya, pemimpin partai nasional itu Pak. Demokrat itu partai besar nasional, bukan partai daerah. Dia macam dukun peramal aja ya. Habis itu yang diramal berbunga-bunga. Ya, apakah selama ini kita lihat saja. Selama ada Pak SBY, amanlah sedikit banyak bapak dan pengaruhnya, tetapi masih mendinglah daripada si bocil sampai pamannya juga ikut-ikutan cawe-cawe soal itu begitu kan ya. Andai Pak SBY ya dulu tahu terkait dengan cawe-cawe seperti ini, bagaimana AHY bisa saja dicalonkan menjadi cawapres begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan tatanan ya masyarakat hari ini melihat bahwa Partai Demokrat itu yang dibawa apalagi konstituen mereka banyak yang mendukung begitu kan ya. Anies Baswedan di situ begitu, kader-kader mereka begitu. Lihat saja di situ. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan Partai Demokrat bisa saja dianggap gerbong kosong, biasa saja di parlemen bisa turun atau bisa nyongsep mereka begitu. Ini hitung-hitungan politik kita begitu kan, bukan ramalan apa yang disampaikan Prabowo begitu kan. Ya, ramalan bagi Prabowo sendiri sudah gagal kok begitu kan. Dalam artian menjadi cawapres sudah gagal 2 kali, bagaimana untuk menjadi meramal orang di situ begitu. Selama pada PSBY aman katanya begitu ya. Copras opo ini peramal begitu ya. Capres opo ini ya peramal. Kok peramal katanya. Kasih yang lain bapak anak bapak ya. Udahlah kayak negeri ini milik segelintir orang saja. Ya sendirinya aja ya bertiga ya. Ngeramal jadi presiden gagal terus. Sedang ngeramal si baperan. Saya paham betul apa sesungguhnya yang dirasakan Mas Ahy sekarang ini, terutama terkait harus mendukung Prabowo Gibran. Iya, ya saya kelihatannya bahwa apa yang kemudian menjadi indikasi terkait dengan keluarnya dari koalisi perubahan di situ sudah jelas ya, harkat dan martabat seorang partai di situ ya bisa turun citranya begitu kan. Lihat saja menjadi oposisi 9 tahun kok di situ begitu kan ya. Malah ya di hadapan Prabowo tidak berkutik, di hadapan Gibran mereka tidak berkutik mereka begitu ya. Bahkan Prabowo ramal begitu AHY tak lama lagi muncul di tingkat nasional. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ya yakni Ketua Umum ya Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi pemimpin tingkat nasional dalam waktu tidak lama lagi. Prabowo mengatakan perkataan nomor itu merupakan ramalan dari dirinya yang merupakan senior AHY.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya dalam acara doa bersama ya para kiai Banten ya, Lebak Banten ya. Minggu begitu Prabowo sedang melakukan kampanye di Banten. Saya ingin bicara 2 jam lagi, tapi saya benar-benar harus berangkat. Saya pakai helikopter. Cuaca sudah kelihatan itu, kata Prabowo hendak menghadiri pidatonya. Mengakhiri pidatonya, ya Menteri Pertahanan Menhan itu menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat sehingga ya para kiai-kiai di Banten. Saya tutup sambutan saya dengan menyesal ya. Saya ingin berlebih lama ya bicara tapi saya masih ada acara di Jakarta. Maklum kita hanya punya 70 sekian hari ya. Terima kasih rakyat Banten. Terima kasih para alim ulama, kiai besar yang saya hormati. Saya bangga para ustadz ustazah dan para kader koalisi Indonesia Maju. Terima kasih ya dukungannya, kata Prabowo. Bahkan Prabowo meminta para pendukungnya menjemput dukungan langsung bertemu rakyat. Dia juga meminta mereka yang mensosialisasikan program-program Koalisi Indonesia Maju sekaligus dirinya menjadi cawapres menjadi capres ya. Sekaligus dirinya menjadi ya dan cawapres Gibran Raka Buming di situ. Bahkan Prabowo memastikan banyak tokoh di dalam ya poros koalisi termasuk AHY. Dia kemudian meramal AHY akan menjadi pemimpin di tingkat nasional dalam waktu dekat. Katanya begitu ya. Saya nggak tahu ramalan-ramalan itu kan pada akhirnya Prabowo itu satu sisi bukan ulama ya. Satu sisi bukan ahli ibadah ya. Satu sisi ya karena ini adalah hanya politik di situ begitu kan. Saya kira tidak harus membentukkan ramal-meramal seperti itu. Boleh meramal dengan apapun begitu kan ya. Tapi kalau hanya untuk canda-candaan doang ya mana mungkin begitu kan. Memang doa itu adalah ya ucapan itu adalah doa memang begitu kan. Tapi pada kenyataan saya kira tidak mungkin begitu kan ya. Karena Partai Demokrat hari ini selalu ya kalau melihat ya seolah-olah cepat baperan di situ begitu kan. Dikit-dikit gerasa-gerusu sana sini ya. Dikit-dikit ya musang berbulu domba ya yang dikatakan Pak SBY di situ begitu kan. Jelas mereka begitu. Kalau orang-orang baperan ya berada di bangsa kita, lihat saja para pendukung-pendukung mereka. Bagaimana hari ini memuja-muji Pak Jokowi begitu kan ya. Kalau yang dulu mereka begitu mengkritik habis-habisan Jokowi sana sini. Lantas bagaimana dengan realitasnya kader-kader mereka begitu kan. Karena kader-kader mereka itu tidak jauh beda lah dengan pendidikan partai yang selama ini begitu kan. Maka dari sinilah kita lihat bahwa apa sih sebenarnya ramalan-ramalan Prabowo yang kemudian mengatakan seperti itu. Atau jangan-jangan Prabowo kalau jadi ya AHY akan dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta atau apa begitu kan. Kita tunggu saja mereka. Saya kira ada perdebatan-perdebatan yang agak lama sih sebenarnya. Kalau AHY misalnya begitu maju di DKI Jakarta, lantas siapa musuhnya begitu kan? Itu pasti adalah di situ begitu. Apakah Ridwan Kamil nanti begitu kan? Karena ini berbeda lagi kalau daerah, berbeda lagi di situ begitu kan. Tidak lagi ya merujuk pada acuan koalisi pemerintah begitu. Tapi kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Dari Podcast Rakyat ini.